Udah 2 hari semenjak gua ngebuat video ngopi tentang pertikaian yang terjadi antara Iran ngelawan Amerika Serikat yang nge-backing Israel secara langsung hingga menewaskan supreme leader dari Irannya sendiri. Orang nomor 1 udah tewas. Setelah 2 hari itu, banyak banget updatean terkini terkait pertikaian antara 3 negara tersebut. Yang mana pertikaiannya udah bukan soal 3 negara lagi. Udah banyak banget negara-negara lain yang akhirnya membuat pernyataan resmi apakah mereka pengen join ya ribut atau kagak. Di samping itu juga banyak banget konten kreator ya teman-teman gue yang udah ngebahas tentang hal ini. Om Vincent Gerald ya di Instagram mereka buat videonya. Di YouTube sendiri pun Bang Eno Bening pun udah ngebahas ini. Bilang kalau misalnya ini merupakan perang regional yang udah nggak bisa dianggap remeh lagi. Apalagi kalau misalnya kita ngomongin soal supply chain gitu ya, Selat Hormuz dan masih banyak lagi. Sekarang makin banyak berita-berita yang ngebuat kita tuh makin pusing lagi gitu dalam ngikutin ini berita itu benar atau kagak. Apalagi ada media sosial gitu ya, yang entah kenapa tuh yang awalnya kita tuh sangat amat membanggakan media sosial tersebut karena beritanya selalu aja real time, sekarang udah bener-bener kagak bisa dianggap sumber berita yang kredibel lagi. Saya orang-orang tuh banyak banget yang coba buat nyari cuan dari pertikaian ini gara-gara adanya fitur centang biru. Lu tau lah maksud gue, itu media sosial apaan? Twitter yang pengen gue omongin. Kemarin-kemarin masih oke lah, kayak nggak yang terlalu chaos banget. Sekarang tuh banyak banget akun-akun yang entah kenapa tuh sosokan pengen jadi news anchor gitu ya, padahal mereka bukan gitu loh. Yang somehow justru yang lebih rame itu bukan akun-akun yang berbasis pers gitu, tapi emang beneran akun-akun bodong yang mungkin cuma pengen nyari cuan doang gitu. Ini bener-bener perang informasi dan juga disinformasi gitu loh. Ya beda sama video gue gitu, video gue komentari kan cuman sekedar ngasih tau ke lu semua mana berita yang bener mana yang kagak gitu. Tapi ada aja gitu entitas di suatu media sosial yang emang sengaja cuma nyebarin hoax doang, yang sengaja emang cuma nyebarin berita-berita yang sensasional, yang gak tau bener atau kagak, cuma buat nyari cuan doang gitu loh. Itu yang bahaya. Dan yang paling ngerinya lagi adalah kalau misalkan ada oknum portal berita yang asal ngutip berita dari situ tanpa nge-cross check dulu apakah beritanya bener atau kagak. Makanya tips dari gue, kalau misalnya lu yang pengen ngikutin berita terkait pertikaian ini, yang pertama jangan sering-sering, karena lu bakalan mumet banget. Gue sendiri pun udah dalam tahap dimana dalam beberapa hari terakhir ini susah banget tidur gara-gara gue takut gitu, sumpah. Ini ngaruh ke Indonesia. Yang kedua, kalau bisa lo pengen ngikutin informasinya, ikutilah dari 2 tipe akun ini. Yang pertama, akun yang emang udah bener-bener kredibel kalau misalkan mereka punya kantor pers. Ya, lu udah tahu namanya tuh besar banget gitu ya. Meskipun pada akhirnya portal berita sendiri tuh bisa disetir sama ya you know who lah, orang-orang yang mungkin berkuasa gitu, tapi seenggaknya mereka tuh bisa mempertanggungjawabkan informasi kalau misalnya keliru. Yang kedua, itu adalah akun-akun orang yang benar-benar kredibel banget, yang udah tahu track recordnya itu bener atau kagak. Oke. Tapi kita nggak bakal fokus buat ngebahas tentang detail berita pertikaian ini karena banyak banget berita-berita yang bisa gue bahas ya. Mulai dari ya agent Mossad yang katanya tiba-tiba ngebuat operasi false flag gitu ya ke beberapa negara Teluk, sampai ditangkap sama otoritas yang ada di sana gitu ya. Belum lagi respon dari beberapa negara-negara Eropa yang katanya pengen join. France katanya bilang kalau misalnya dia bakal coba buat ningkatin persediaan uranium atau bahan bakar nuklir gitu. Terus habis itu Yunani katanya OTW pakai Navy Seal-nya gitu, pakai kapal laut andalannya yang benar-benar mungkin bisa balikin lagi gitu histori atau sejarah pertarungan antara Yunani versus Persian, dan masih banyak lagi. Di samping itu semua, di video ngopi kesempatan kayak ini gue nggak yang pengen terlalu berat-berat banget gitu ngebahas tentang pertikaian ini. Gue pengen ngebahas tentang salah satu hal yang pada akhirnya ngebuat kita semua mungkin ingat kembali betapa rentannya kita menjadi civilians gitu, dan apa yang menjadi pegangan kita di hari akhir nanti. Yes, karena kita bakal ngebahas tentang satu diskusi dalam pertikaian Iran versus Israel ini, yang mana tiba-tiba ada yang langsung ngebahas ke hari kiamat. Apa yang dibahas sama orang-orang tersebut, kita bakal sama-sama diskusi gitu ya. Jadi selamat datang di Ngopi, ngobrol bersama Indonesia bersama gue, your favorite Uncle Om Ray. Ini pembahasan sebenarnya udah ada dari tanggal 1 Maret 2026, dan gue yakin sebagian dari rekan semua udah pada tahu. Jadi ini semua berasal dari satu tweet akun Twitter namanya Walter Bloomberg, yang mana dia ngeberitain ya kan, lagi-lagi nih yang ngeberitain justru akun random Chain Blue. Tapi nggak usah khawatir, gue udah cross check ini, beritanya juga udah ada di The Wall Street Journal sama berita dari orang-orang Israel, C4Israel.org.
Isi beritanya katanya Israel military official we hope to call up to 70,000 reservists in coming days most aerial defense force. Artinya apa Bang Rey? Artinya ada pejabat militer Israel yang bilang kalau misalkan mereka bakal memanggil 70.000 tentara cadangan untuk pertikaian ini. Yang mana ternyata ngebuat banyak banget orang-orang kaget karena angkanya yang pas di 70.000. Kenapa begitu? Kalau misalnya lihat dari kolom komentarnya atau kutipan dari tweet ini, banyak banget yang langsung ngaitin ini sama salah satu hadis sahih yang bilang kalau misalkan itu merupakan angka pengikut Dajjal yang mungkin bakal terlihat di daerah Iran. Ya, kita penting banget gitu ya untuk tahu apakah ini bener hadisnya gitu ya, ada atau tidak gitu ya. Jadi inilah fungsi dari video ngopi. Tapi ada satu artikel yang menurut gue tuh bagus banget terkait hal ini. Untuk ngedebunk terkait tweet ini, gue coba buat baca beberapa artikel-artikel gitu ya. 3, yang pertama dari @Muhammadiyah dengan judul ketika perang dibaca sebagai tanda kemunculan Imam Mahdi dan hari kiamat. Terus kemudian sedikit nyari-nyari ilmu ya tentang eskatologi atau ilmu yang memperlihatkan kalau misalkan orang-orang tuh terlalu gagap terkait adanya hari akhir. Jadi apapun pasti langsung dikaitin sama hari akhir. Dan yang ketiga, ini artikel tentang hadis 70.000 pengikut Dajjal kembali disorot. Apakah kiamat sudah dekat? Dari kompas.com. Jadi tweet ini pada akhirnya langsung dikutip sama orang Indonesia. Salah satunya sama akun Twitter namanya Rizaldo atau Avril gitu. Dia ngebuat caption, bentar, 70.000 pasukan, kenapa kok spesifik banget 70.000? Jangan-jangan konspirasi Dajjal sebenarnya sudah turun, hanya saja lagi bekerja di balik layar Israel dan US. Apakah itu benar? Kutipannya kayak gini, Anas bin Malik mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, Dajjal akan diikuti 70.000 Yahudi dari Isfahan mengenakan selendang Persia. Kayak gitu. Terus habis itu banyak orang yang langsung mungkin langsung tobat gitu ya, apalagi sekarang bulan puasa gitu. Terus habis itu ada ngaitin juga sama Blood Moon gitu kan, ya Allah. Ribet gitu. Tapi penting untuk kita tetap tenang dalam permasalahan ini. Jangan sampai kita panik dalam segala hal sampai pada akhirnya kita tidak fokus dalam menjalani hari-hari, karena itu justru makin membuat kita bahaya lagi. Nah, gue coba untuk memverifikasi apakah omongannya bener atau kagak gitu terkait adanya pejabat Israel. Ternyata bener. Ini beritanya dari Israel sendiri dengan judul Roaring Lion IDF US military strike hundreds of target in Iran. Di sini ada paragraf yang bilang the IDF Operation Director Chief Majgen Itzik Cohen ordered a large-scale mobilization in recent hours to reinforce all of Israel borders, with some 50,000 reservists already reporting to base out of the target of 70,000. Jadi udah ada 50.000 nih yang udah nge-report, yang udah ngelapor, udah siap gitu ya. Tapi targetnya 70.000. In addition to about 40,000 troops who were already on active reserve duty since Friday, Wala News reported. Wallahu alam, subhanallah. Kalau misalnya pada akhirnya bener-bener ini prediksi yang sangat amat akurat gitu ya dari hadis gitu, makin lagi dah gue takjub sama agama gue sendiri gitu ya. Nah cuman penting banget untuk kita tetap tenang seperti apa yang udah dikasih tahu sama Bang Ilham gitu ya lewat artikelnya di website Muhammadiyah dengan judul ketika perang dibaca sebagai tanda kemunculan Imam Mahdi dan hari kiamat. Sebelum pada akhirnya kita langsung cross check lewat artikel dari Kompas ini, yang mana ini cross checkannya bener-bener bagus banget gitu ya. Kita baca dulu tulisan dari Om Ilham karena ini menarik banget. Ya, ini ada pesan yang sangat amat bagus banget yang pengen gue kasih tahu. Jadi kata beliau, beberapa hari belakangan eskalasi militer di Timur Tengah memanas. Amerika Serikat dan Israel menyerang Iran hingga menewaskan tokoh besar seperti Ayatullah Ali Khamenei. Di berbagai ruang digital umat Islam, segera bermunculan narasi eskatologis, misalnya Imam Mahdi akan muncul, Dajjal segera datang, dan dunia disebut telah memasuki akhir zaman. Yang gue kagetnya adalah ini nih, sampai menewaskan supreme leadernya gitu. Terus abis itu orang-orang ngarep kayak oke, kita harusnya biasa-biasa gitu. Iran udah kehilangan orang nomor satunya anjir. Mereka pasti bakal all out man, itu sumpah dah. Ya pasti pahit-pahitnya adalah mereka mungkin bakal diirakan atau bakal dipakistankan gitu loh. Bener-bener kayak jadi negara mungkin yang gak yang terlalu seadidaya kayak kemarin gitu. Atau mungkin justru plot twistnya adalah Iran bisa menang. Meskipun kemungkinannya kecil banget gitu, soalnya sekarang kalau misalnya kita dari formasi negara-negara gitu ya, negara-negara Teluk atau Timur Tengah, Europe dan segala macam, itu mereka pada ngeblaming Iran gitu. Iran sendiri itu saatnya cuma beberapa negara-negara yang mungkin aja mereka nggak pengen ngasih bantuan secara langsung, kayak misalkan China, Rusia, dan masih banyak lagi.
Namun pertanyaannya, apakah setiap gejolak politik memang dapat dikaitkan dengan tanda-tanda kiamat? Di sini penting membaca persoalan ini melalui pendekatan teologis yang tenang, sebagaimana dijelaskan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam kolom tanya jawab agama majalah Suara Muhammadiyah nomor 7 tahun 2009. Ini interpretasinya menggunakan hasil diskusi mereka di tahun 2009. Gokil banget nih. Jadi Muhammadiyah memulai pembahasan tanda-tanda kiamat dari prinsip dasar akidah bahwa keyakinan harus berdiri di atas dalil yang pasti. Prinsip ini penting sebab persoalan akhir zaman seringkali berada di wilayah antara iman dan spekulasi. Yes, ini salah satu cara agar lu semua tuh bisa beragama lagi secara benar gitu ya. Langsung ngomongin soal kiamat. Tapi pertanyaannya adalah, iman terhadap hari akhir ini bener-bener gitu sesuai dengan apa yang dikasih sama orang-orang yang disimpulin dari Muhammadiyah? Ini antara iman dan spekulasi. Karena orang tuh kadang bisa menerka-nerka. Ada yang lebih sesatnya lagi adalah langsung tahu tanggal pastinya kapan gitu. Kita tahu sebenarnya ya indikasinya apa. Tapi kalau misalkan ngomongin soal tanggal pastinya, itu jelas ya sangat amat merusak akidah. Tanpa metodologi yang jelas, agama mudah berubah menjadi arena tafsir bebas yang mengikuti emosi zaman. Jadi Imam Mahdi dan problem sejarah politik. Harusnya yang paling cepat viral setiap konflik Timur Tengah adalah kemunculan Imam Mahdi. Dalam banyak unggahan media sosial, setiap perang besar dianggap sebagai tanda kedatangannya. Ya, ini ada kalimat yang bagus banget. Jadi, Majelis Tarjih memberikan catatan penting bahwa konsep Imam Mahdi berkembang kuat dalam tradisi Syiah Imamiyah sebagai harapan politik dan spiritual pada masa penindasan terhadap pengikut Ali bin Abi Thalib. Which is ini, ya, kebanyakan berasal dari Iran. Muhammadiyah menilai gagasan ini tidak memiliki dasar dalil mutawatir yang cukup untuk dijadikan akidah. Memang terdapat hadis-hadis terhadap Mahdi, diantaranya Al-Mahdi berasal dari keluargaku dari keturunan Fatimah. Nah, di selain seandainya dunia tinggal 1 hari, Allah akan memanjangkan hari itu hingga dia mengutus seorang laki-laki dari keluargaku yang namanya sama dengan namaku dan nama ayahnya sama dengan nama ayahku. Namun, riwayat-riwayat tersebut mayoritas bersifat ahad. Karena itu Muhammadiyah tidak menjadikannya sebagai keyakinan teologis yang pasti. Sejarah bahkan menunjukkan bahwa konsep Mahdi, nah ini yang harus kita sama-sama tekankan gitu ya. Konsep Mahdi kerap dipakai sebagai alat legitimasi politik mulai dari dinasti Abbasiyah hingga klaim tokoh-tokoh kontroversial di masa modern. Lu harusnya tahu, kalau misalnya pertikaian di Timur Tengah itu nggak terjadi cuma tahun ini, tapi dalam beberapa tahun-tahun kebelakang. Orang tuh kadang nggak ngeh kalau misalnya pertikaian antara Palestina yang dijajah sama Israel itu terjadi akhir ini. Kagak, udah lama banget bang. Dan orang-orang tuh masih pada buta gitu loh sama pertikaian ini. Sekarang lebih plot twistnya dan mind blowingnya lagi adalah kita semua tahu siapa yang nyerang duluan waktu pertikaian antara Iran sama Israel. Kita juga tahu ada perjanjian yang pengen disepakati antara Amerika dan juga Iran gitu loh. Tapi tiba-tiba Israel langsung boom. Terus semua langsung pada nyari Iran. What the hell is happening bro? Gue bener-bener ada dalam masa dimana orang-orang tuh kayak seakan-akan bener-bener gak bisa ngelihat siapa yang mulai ngerusuh duluan gitu loh. Ngeri banget loh ini. Barangkali pertanyaan paling penting bukanlah apakah Mahdi akan muncul dalam konflik hari ini, tetapi mengapa umat Islam selalu tergoda membaca sejarah sebagai akhir dunia. Ini bener-bener pukulan banget buat kita semua gitu ya. Hal yang paling penting ialah umat Islam kembali kepada keseimbangan iman, untuk percaya kepada yang gaib tanpa kehilangan rasionalitas, berharap kepada pertolongan Allah tanpa meninggalkan kerja nyata. Kiamat adalah kepastian, tetapi waktunya bukan wilayah manusia. Hanya Allah yang tahu kapan akhir zaman ini akan datang. Yang menjadi wilayah manusia adalah amal, ilmu, dan perbaikan dunia. Maka ketika perang terjadi di dunia terasa gelap, tugas umat bukan menebak tanda-tanda kiamat, melainkan fokus beramal, belajar dan beribadah kepada Allah. Wallahu alam bi'al sawab. Jadi artikel ini ngasih ke kita kalau misalkan daripada kita sibuk banget ya takut fear-mongering dan segala macam gitu terkait adanya tanda-tanda dan segala macam, kita bisa loh buat fokus untuk perbanyak amal ya, ibadah dan segala macam untuk mempersiapkan nanti kalau misalnya pada akhirnya beneran terjadi gitu loh. Itu lebih penting dibanding lu cuman sekedar yapping dan juga ngomongin dan juga diskusi ini tanpa arah yang pasti gitu loh. Gue ngomong kayak gini bukan berarti gue bener. Gue pun mungkin kagak siap dan gue pun deg-degan nih. Lu kalau misalnya dengerin jantung gue nih deg-degan mungkin gitu loh. Tapi ya mau gimana gitu men. Harus ada yang ngasih ini kalau misalnya kita panik terus gitu tanpa tahu apa yang dilakuin gitu. Justru malah makin bahaya juga ya gak sih. Nah kita udah lihat pesan langsung dari artikel ini gitu ya sama Bang Ilham. Sekarang kita bakal coba buat langsung ke cross check
apakah benar hadisnya itu ngomongin soal Israel yang bilang bakal ngedeploy 70.000 tentara cadangan. Balik lagi, wallahu alam, ini soal interpretasi gitu ya, tapi beginilah kupas tuntas dari kompas.com dengan tim redaksinya Kak Norma Desvia Rahman dan juga Khairina. Jadi berdasarkan artikel ini diberitahu, itu tanda-tanda kiamat kembali ramai diperbincangkan. Di tengah berbagai konflik global yang memanas, sebagian warganet mengaitkan angka 70.000 dalam hadis tentang pengikut Dajjal dengan sejumlah peristiwa kontemporer. Ya, peristiwa kontemporer maksudnya itu kejadian yang sekarang. Namun, bagaimana sebenarnya hadis tersebut dipahami dalam tradisi keilmuan Islam? Benarkah angka itu bisa langsung dikaitkan dengan peristiwa politik tertentu? Tulisan ini mengulas secara lebih dalam. Dalam hadis sahih, ini hadisnya sahih ya, ternyata yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, Dajjal akan diikuti oleh 70.000 orang Yahudi dari Isfahan. Mereka memakai siyalisah atau selendang atau pakaian khas. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini tercantum dalam Sahih Muslim pada kitab Al-Fitan wa Ashrat As-Sa'ah, kitab fitnah dan tanda-tanda kiamat. Riwayat ini juga dikutip dan dijelaskan oleh banyak ulama hadis termasuk Imam An-Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim. Menurutnya, penyebutan 70.000 dalam hadis tersebut menunjukkan jumlah besar secara spesifik, bukan simbolik. Namun, ia menegaskan bahwa hadis itu berbicara tentang peristiwa akhir zaman yang belum terjadi dan tidak bisa disimpulkan waktunya secara pasti. Jadi, kita mungkin bisa berspekulasi kalau misalnya angka yang emang diomongin sama Israel tersebut benar itu tanda-tanda. Cuman kita nggak tahu apakah itu benar tanda-tandanya atau bukan gitu ya. Kemudian siapa Dajjal dan mengapa ia termasuk tanda besar kiamat? Nah, ini agak sedikit intermezzo gitu biar kita semua bisa ingat siapa itu Dajjal. Jadi kemudian Dajjal termasuk dalam kategori tanda besar, Asyrat al-Kubra kiamat. Dalam banyak hadis, Dajjal digambarkan sebagai sosok pembawa fitnah terbesar sepanjang sejarah manusia. Iya, ngomongin soal hari akhir, terus tahu kalau misalnya tanda-tandanya itu ada kiamat kubro, ada kiamat sugro. Oke, ada bencana yang besar gitu, ada bencana yang kecil. Ya, bencana yang kecil kayak misalkan bencana alam dan segala macam itu masuk ke kiamat sugro. Kalau nggak salah, kiamat kubro ini udah masuk ke dalam ranah di mana sudah dikasih tahu tanda-tandanya sama kitab suci dan juga hadis. Dalam buku Al-Nihayah fi Al-Fitan wa Al-Malahim karya Ibnu Katsir, dijelaskan bahwa fitnah Dajjal adalah ujian keimanan paling dahsyat katanya. Yang memiliki kemampuan luar biasa atas izin Allah, seperti menurunkan hujan atau menghidupkan kembali sesuatu yang tampak mati, sehingga banyak manusia tertipu. Jadi ibaratnya kayak big villain kita lah sebelum pada akhirnya masuk ke dalam hari kiamat. Rasulullah SAW bahkan memerintahkan umatnya untuk membaca 10 ayat pertama surat Al-Kahfi sebagai perlindungan dari fitnah Dajjal. Aduh, gue belum hafal lagi ya Allah. Dalam kejadian akidah Ahlus Sunnah, kemunculan Dajjal diyakini sebagai peristiwa nyata yang akan terjadi menjelang hari kiamat, bukan sekedar simbol atau metafora, di mana ada urutannya coy. Kita harus throwback dikit gitu ya. Mungkin buat lo semua yang lupa urutan kiamat itu dari mana ke mana aja. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, juga tercantum dalam riwayat Muslim, Rasulullah SAW menyebutkan 10 tanda kiamat besar. Di antaranya, munculnya Dajjal, turunnya Nabi Isa, keluarnya Yajuj Majuj, terbitnya matahari dari barat, munculnya asap, dan keluarnya hewan melata. Nah, pertanyaannya, Imam Mahdi itu ada di mana? Sepengetahuan gue, Imam Mahdi harusnya sebelum Dajjal. Terus abis itu, angin yang mematikan orang-orang yang punya iman sedikit itu di mana Bang Ray? Ini di antara, kalau nggak salah nih ya, masa-masa kedamaian Nabi Isa gitu. Terus habis pada akhirnya kita mati gitu untuk dipilih kan mana orang yang katanya masih punya iman sedikit aja gitu. Sampai pada akhirnya ya udah terbitnya matahari di barat, muncul asap, keluar hewan melata. Ini benar-benar udah end game banget. Dalam buku Ensiklopedia Hari Akhir karya Umar Sulaiman Al-Aqsyar dijelaskan bahwa tanda-tanda besar itu terjadi secara berurutan dan relatif berdekatan waktunya. Namun tidak ada satupun hadis sahih yang menyebutkan tanggal, tahun atau indikator politik tertentu sebagai penentu kemunculannya. Nah, karena dalam artikel yang dikasih tahu kalau misalnya tanda-tanda kiamat itu ada 10 yang besar gitu ya, maka gue coba buat langsung nyari tahu ulang, terus habis itu gue cross-checkin dengan kapan pada akhirnya orang beriman itu dimatikan lewat GPT, dan beginilah hasilnya. Jadi munculnya Imam Mahdi beneran gitu ya, itu sebelum Dajjal. Terus momen di mana orang-orang beriman, sekecil apapun iman itu dimatikan, itu setelah wafatnya Nabi Isa. Kayak gitu. Jadi gue tuh awalnya ngira ya kalau misalnya kita mungkin bakal dimatikan sebagai orang-orang yang beriman ketika muncul Imam Mahdi. Ternyata kita punya peluang untuk bisa merasakan ke-6 peristiwa besar ini meskipun kita udah beriman. Ya, muncul Imam Mahdi, Dajjal, turun Nabi Isa, terus habis itu Yajuj Majuj, masa damai,
meninggalnya Nabi Isa, angin lembut memafkan seluruh orang beriman, terus kemudian ya udah matahari dari barat, terus habis itu binatang-binatang melata muncul gitu ya, api Durkhan dan masih banyak lagi. Ini setelah pada akhirnya orang-orang beriman tuh udah pada wafat. Jadi wallahu alam, ini kita udah ada 2 kedatangan ini ya, apa namanya, villain besar gitu nanti kalau misalnya pada akhirnya menuju hari akhir. Yang pertama Dajjal, yang kedua Yajuj dan Majuj. Mungkin sebelum Dajjal sekarang kita udah bisa tahu gitu ya siapa villain utama di dunia ini gitu loh. Mas admin gitu kan. Cuman kita nggak tahu ke depannya bakal kayak gimana. Yang jelas kalau misalnya lihat dari artikel yang dibuat sama Kompas, di sini jelasin wallahu alam. Ya, kita semua nggak tahu sebenarnya apakah ini beneran angka pasti kalau misalkan prediksi dari hadisnya itu benar, atau justru cuma sekedar iseng dari orang Israel yang nakut-nakutin kalau misalkan wah kita emang beneran pasukan yang ngebuat kalian semua pada takut gitu loh. Saywar doang, I don't know. Yang jelas dalam perang ini nggak cuman soal militer doang, tapi juga soal informasi. Siapapun yang bisa mengendalikan informasi, maka itulah yang mungkin bisa memenangkan peperangan. Ngeri banget soalnya loh. Twitter ini bener-bener gila banget anjir, sumpah dah. Dari yang awalnya menjadi media sosial tempat berita real time bisa diandalkan, menjadi tempat yang kita nggak tahu nih informasinya bener atau kagak gitu loh. Bahkan kalau nggak salah tuh ada beberapa akun-akun guru besar atau pengamat ahli gitu yang kegocek juga sama footage War Thunder gitu loh. Ya yang jelas kayaknya itu aja mungkin yang bisa gue sampaikan ya terkait permasalahan hari akhir yang coba untuk dikaitkan sama pertikaian. Walau alam coy, balik lagi ya buat teman-teman gue yang anonis yang bukan dari Islam juga gitu ya, semoga kita bisa saling melindungi satu sama lain. Kalau misalnya pada akhirnya pertikaian ini terjadi dan abis itu Najul Jalik berdampak sama kita semua, harus saling solid guys, sumpah dah. Dan semoga ada yang menolong kita juga gitu loh. Itu aja mungkin dari gue, terima kasih banyak, sampai jumpa lagi nanti the next stream, the next content. Gue undur diri, bye bye.